Selamat pagi, perkenalkan saya Ariansah, dokter bedah digestif di Rumah Sakit Umum Bunda Menteng. Saat ini saya sebagai dokter bedah, spesialis bedah yang spesialisasinya di bidang saluran cerna. Di sini saya akan berbicara mengenai batu kantung empedu yang sering terjadi dan sering dikeluhkan oleh pasien. Jadi prevalensi pasien yang datang dengan batu kantung empedu cukup banyak, terutama di Rumah Sakit Bunda Menteng. Biasanya mereka datang dengan keluhan nyeri perut di kanan atas yang disangkakan selama ini seperti sakit MAH. Jadi beberapa kali berobat, terutama ke dokter umum atau ke sejawat penyakit dalam, dan divonis sebagai MAH atau dispepsia. Tapi ternyata setelah pemeriksaannya lebih lanjut, ternyata yang paling sering didapatkan adalah batu pada kandung empedu yang sudah menimbulkan gejala. Secara anatomi kita memiliki kandung empedu yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan empedu, di mana cairan empedu itu sendiri berfungsi untuk melarutkan lemak di dalam pencernaan kita. Tetapi pada saatnya garam-garam empedu itu menumpuk di dalam kandung empedu dan membentuk kristal, jadi membentuk seperti batu. Nah, batu ini apabila ukurannya masih kecil, di bawah 0,4, di bawah 0,5, masih bisa larut ke dalam saluran cerna. Tetapi kalau batunya sudah lebih dari 0,8 cm atau bahkan 1 cm atau kecil-kecil tapi multiple di kandung empedu, maka batu itu akan selalu berupaya untuk keluar dari kandung empedu. Tetapi karena ukuran duktus yang kecil atau salurannya kecil, dia tidak bisa keluar dan menyebabkan nyeri, terutama nyeri di ulu hati. Kalau diperiksa adalah nyeri di ulu hati, dan tahap yang lebih lanjut adalah nyeri yang sampai ke punggung bagian belakang, kadang-kadang pinggang bagian belakang. Biasanya penyakit ini terjadi pada wanita karena faktor hormonal, karena metabolisme kolesterol yang kurang baik. Wanita usia di atas 40 tahun, gemuk, dan memiliki anak atau fertil. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan dengan diet pada masyarakat saat ini terjadi pada remaja dan dewasa muda, juga tidak menutup kemungkinan. Apabila dia menjadi lebih parah, sering yang kita sebutkan seperti kolesistitis, di mana radang itu menyebabkan infeksi. Nah, apabila menyebabkan infeksi, yang terjadi adalah pasien jatuh dalam keadaan demam atau sepsis. Kalau misalnya terjadi kolesistitis atau terjadi kolangitis, hal yang harusnya kita bisa mengoperasi kandung empedu secara terjadwal bisa menjadi operasi emergensi. Pemeriksaannya cukup gampang, cukup dengan USG kita bisa mendeteksi adanya batu. Nah, apabila sudah ada batu, akan kita evaluasi. Apabila batu itu besar atau memang tidak bisa diobati dengan medikamentosa atau obat-obatan, pilihannya adalah operasi. Untuk saat ini, operasi yang paling baik dan merupakan gold standar baku emas untuk batu kandung empedu adalah pengangkatan batu empedu dengan minimal invasif. Artinya dengan menggunakan laparoskopik atau robotik, di mana kita tidak memerlukan sayatan yang besar seperti zaman dulu, yang tentunya dengan sayatan yang besar pasien akan merasa lebih nyeri, tidak nyaman, dan efek sampingnya banyak sekali. Tetapi dengan laparoskopik cukup dengan 3 atau 4 sayatan dengan ukuran kurang dari 1 cm, operasi dapat dilakukan dengan aman, perdarahan sedikit, dan biasanya recovery cepat. Kadang-kadang 1 hari 1 malam pasien sudah bisa langsung pulang. Demikian edukasi dari saya. Semoga teman-teman sahabat Bunda bisa mengambil manfaatnya, lebih aware, dan apabila terjadi yang seperti saya bilang tadi, ada nyeri ulu hati yang terus-menerus didiagnosa sebagai MAH tetapi ternyata tidak sembuh-sembuh, lebih baik diperiksakan dan boleh ke Rumah Sakit Bunda Menteng. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut.